Halo, selamat datang di channel aku Mila Nabila 99. Teman-teman, aku kasih tahu tadi tuh udah ada dua konten. Silahkan kalian scroll ke bawah. Dan kali ini aku mau tahu perasaan hati mantan kalian. Jadi bagaimana perasaan hati mantan pasangan kalian ya? Perasaan hati yang sebenarnya, teman-teman. Perasaan hati yang sebenarnya, perasaan hati yang sebenarnya mantan pasangan kalian, teman-teman, di hari Sabtu 19 Desember tahun 2020. Bagaimana perasaan hati mantan pasangan kalian kepada kalian, teman-teman, bagaimana ya? Oke, aku akan ambil kartu-kartunya ya. Satu, aku akan ambil 5 ya. Teman-teman, ini general reading ya, yang aku tarik kolektif dari berbagai hari lahir, tanggal lahir, jam lahir, weton, zodiak sio ya. Nah, itu yang membuat semakin kecil kerisauan kalian. Jadi bila kamu benar-benar ingin energi kamu yang ketarik, silakan sama aku konsultasi pribadi aja ya. Langsung aja WhatsApp aku di nomor 0838 3350 8979. Dan aku kasih tahu pembahasan aku nggak akan banyak. Kenapa? Karena ingat, di sini aku hanya bahas sehari. Ya, kenapa kok pembahasan kamu kok sedikit? Karena aku sehari aja. Terkecuali judul aku di sini ya, aku menarik energi bagaimana nih ya asmara kalian 3 bulan ke depan. Bagaimana nih asmara kalian seminggu ke depan. Nah, pasti aku bakal banyak ceritanya. Nah, di sini kalau aku pembahasannya sedikit, wajar. Kenapa? Karena hanya cerita sehari. Tapi walaupun cerita sehari kan aku update-nya setiap hari toh. Ya, aku kan tiap hari update. Dan aku apa namanya? Aku memang sengaja ya yang simpel-simpel kayak gini, yang ambil sehari-hari. Kenapa? Karena aku sibuk ya, biasalah ya, reader itu juga manusia sama saja ya. Jadi reader itu juga bekerja ya, reader itu juga berumah tangga. Jadi ya kalau yang perempuan juga melayani suaminya ya, masa seperti itu. Dan reader itu em, setiap hari, mereka yang konsultasi pribadi itu tiap hari ngantri, teman-teman ya. Makanya hampir semua reader itu kalau bikin konten gak setiap hari. Jadi kalau bikin konten kayak aku sampai 5 konten dalam sehari itu termasuk hebat. Kenapa? Ya tapi walaupun termasuk hebat, tapi aku kurang tidur ya, ingat. Terus yang keempat ya, reader itu juga manusia ya. Sehingga reader itu juga akan mati. Berarti reader itu punya agama ya. Jadi reader itu pasti ada kesibukan beribadah juga ya. Semua agama mengajari yang baik, dan semua agama juga mengajari yang benar. Nggak ada agama yang mengajari nggak baik. Pasti semuanya baik ya. Ya. Pasti agama itu ya gitulah ya. Intinya terutama kamu kalau bertemu reader yang Islam ya. Kalau kamu bertemu dengan reader yang Islam, maklumi kenapa? Karena kalau reader yang Islam, Islam tuh nggak tidur ya. Islam itu dari jam 00 ya, itu ada kewajiban tahajud ya. Memang sih itu sunnah, tapi rata-rata itu dikerjakan gitu ya. Jadi kalau Islam itu dari jam 00 sampai subuh, jadi itu fokus kepada Allah dan fokus kepada Rasulullah. Jadi wajar reader itu kecapean gitu ya. Jadi wajar kalau reader itu nggak bikin konten setiap hari. Kenapa? Karena capek, terutama yang Islam ya. Nah, setelah habis subuh, kalaupun mereka tidur sebentar, udah gitu mereka berangkat kerja lagi. Jadi wajar kalau misalnya mereka tuh nggak bisa bikin konten tiap hari. Kenapa? Karena setiap hari mereka yang konsultasi pribadi itu tiap hari ngantri, teman-teman ya, tiap hari ngantri mereka. Belum lagi yang berumah tangga kayak aku contohnya. Jadi aku kan sibuk masak ya. Aku sehari itu 2 kali masak loh. Kenapa? Karena suami orang tuh beda-beda ya. Ada yang maunya makan tuh menunya selalu baru gitu kan. Nah, jadi maklumi ya, maklumi aku. Sekali lagi kamu harus ingat, kalian harus ingat, kenapa kok readingan aku kok simple? Karena aku sehari aja. Ingat, aku sehari aja. Terkecuali besok-besok aku bikin konten yang judulnya itu masanya itu panjang. Nah, pasti aku akan bahas panjang lebar. Jadi kamu harus sadar ya. Harus sadar kalau aku di sini hanya bahas sehari ya. Dan ingat ya, reader itu berumah tangga juga, reader itu bekerja juga, dan ingat, reader itu setiap hari ada yang ngantri personal reading. Dan ingat, reader itu juga manusia, jadi pasti akan mati ya. Jadi kalau misalnya reader itu nggak beribadah yang benar kepada Sang Maha Kuasa, masuk neraka ya. Ya, masuk neraka. Dan reader kalau nggak kerja, mau dapat dari mana uang ya?
Sedangkan kalau manusia nggak beramal masuk neraka ya. Makanya reader itu juga kerja gitu. Jadi wajar kalau reader itu di sini ya pembahasannya itu sedikit-sedikit nggak setiap hari bikin konten. Kenapa? Karena mereka sibuk kerja ya. Karena kalau nggak kerja gimana mau beramal? Karena reader juga manusia akan mati ya. Jadi gimana biar bisa beramal ya kerja gitu ya. Jadi maklumi kalau misalnya pembahasan aku di sini nggak perlu deh. Kalau pembahasan aku tuh simple. Kenapa kok simple? Karena sehari doang, ya sehari doang. Dan sekali lagi di sini vice versa. Dan kalau semisal nggak cocok energinya jangan dipaksakan cocok ya, karena ini energi semua orang ya. Energi semua orang dari berbagai kelahiran yang gue bilang tadi. Jadi kalau kamu ingin benar-benar kamu yang ketarik sama aku personal reading, karena kalau personal reading pasti aku akan minta nama dan foto kalian gitu di sini ya. Jadi ingat ya, aku sehari. Jadi wajar kalau nggak panjang lebar. Ingat, tergantung judulnya. Judulnya apa dulu nih ya kan? Kalau judulnya sehari ya nggak mungkin aku bahas panjang lebar setahun ya. Oke. Terutama yang muslim ya. Kalau kamu ketemu leader yang muslim maklumi, karena dia nggak ada muslim tidur ya. Oke, nggak ada tidur di malam hari kalau muslim. Ini ada kartu temperance ya. Bagaimana sih perasaan hati pasangan kalian, mantan kalian kepada kalian? Ini nggak ada perasaan apa-apa, aku melihatnya ya, nggak ada perasaan apa-apa. Dan tapi kalau berbicara ini ya, tadinya ada perasaan sama kamu ya, tapi untuk saat ini selama ini sih, ini udah cukup lama sih dia berusaha untuk pasrahin kamu gitu loh. Dan ini mulai bisa gitu loh, mulai bisa tanpa kamu di sini ya, mulai bisa tanpa kamu di sini. Tapi kalau misalnya perasaan sih ada sih sedikit gitu ya, tinggal sedikit, tapi mulai bisa untuk melepaskan kamu. Tadinya cinta banget sama kamu orang ini, cinta banget tadinya, tapi sekarang udah mulai bisa hidup tanpa kamu gitu loh, bisa hidup tanpa cinta kamu gitu loh ya. Tadinya dia nggak bisa dipasrah-pasrahin ya, dan udah mulai berhasil bisa gitu loh. Buat kamu yang pilih nomor 2, bagaimana sih perasaan hati yang sebenarnya mantan kalian kepada kalian? Wow, keren. Ini masih cintanya sama kamu tuh luar biasa, teman-teman. Dan di hari ini tuh di pikiran dia ya, dia itu memandang kamu tuh positif di hari ini. Ya, mandang kamu tuh positif banget di hari ini. Jadi dia kalau kamu berkata, "Kak, apakah ada penyesalan di pikiran mantan aku?" Iya. Ada penyesalan setelah putus dari kamu. Ternyata setelah aku lihat di sini ya, di kartu ini aja ya. Ingat ya, sekali lagi, kalau pembahasan aku simple, ini juga yang menjadi jawaban karena aku ambil satu kartu aja di sini. Aku ambil satu kartu, ya, satu kartu aja. Jadi wajar kalau aku simple di sini. Nah, ya, aku kasih tahu di sini. Di hari ini kalau kamu bertanya apakah ada penyesalan kak di hati mantan, iya ada penyesalan ya, ada kesedihan juga. Bahkan di hari ini tuh mantan kamu menilai kamu banyak positifnya. Artinya gini loh ya, ternyata orang yang selama ini deket sama aku, setelah aku putus dari dia ya, setelah aku putus dari dia, ternyata tidak ada yang sebaik dia. Contoh kamu misalnya namanya Michelle ya, misalnya kamu Michelle namanya, jadi gini loh di pikiran dia, ternyata ya setelah aku putus dari Michelle ya, cewek-cewek yang deket sama aku, termasuk yang udah jadi pacar aku, ternyata pemikirannya tuh nggak sebaik Michelle. Ternyata Michelle itu pemikirannya memiliki visi dan misi yang sama dengan aku. Nah gitu loh. Dan ini masih ada perasaan cinta sama kamu, masih cinta yang luar biasa di sini ya. Tidak hanya cinta di sini, bahkan menilai kamu positif yang aku bilang tadi. Kamu tuh memiliki visi dan misi yang sama dengan mantan kamu gitu loh, yang mana dia hingga saat ini belum menemukan yang seperti kamu gitu loh ya, yang ternyata memiliki visi dan misi yang sama dengan mantan kamu, gak ketemu gitu loh ya, ternyata kamu gitu loh. Jadi kalau menyesal ada menyesal, jadi intinya cinta ya. Selanjutnya buat kamu yang pilih nomor 3, bagaimana sih perasaan hati yang sebenarnya mantan kamu kepada kamu? Wah, ini mah marah sama kamu ya. Di hari ini kamu terbesit di pikiran dia, tapi terbesit itu bukan dia apa tumbuh benih-benih cinta sama kamu, pengen balik sama kamu, enggak, tapi ini marah. Marah luar biasa di sini ya. Masih marah sama kamu. Ya, masih dendam juga ya. Marah dendam ini sama kamu, teman-teman. Jadi nggak ada cinta ya, nggak ada cinta, malah jatuhnya tuh dendam di sini ya. Jadi pengen balas loh gitu loh ya. Contoh misalnya kamu ini ada hal-hal yang bikin kecewa dari kamu. Jadi di pikiran dia tuh aku
aku buktikan nih ya kalau aku tuh bisa mendapatkan seseorang yang lebih dari kamu, dan seseorang itu bisa setia sama aku. Nah gitu loh, pengen aku buktikan nih sama kamu. Nah gitu kan, dia dendam kan gitu loh. Jadi ada kemarahan, ada kekecewaan dan dendam gitu di hari ini ya. Buat kamu yang pilih nomor 3. Di sini nomor 4 di sini bagaimana perasaan hati yang sebenarnya mantan kamu kepada kamu. Wow, keren ya. Dia masih cinta sama kamu, teman-teman. Ini nih sebenarnya tuh ya, di pikiran dia di hari ini tuh pengen pengen ngomong gitu ya, pengen ada obrolan sama kamu, pengen kembali komunikasi sama kamu, pengen stabil lagi hubungan sama kamu gitu loh di sini ya. Dia ini merasa ada sesuatu yang mengganjal di pikirannya, dan itu merasa belum selesai gitu loh ya. Entah apa di sini ya. Karena aku cuma ambil satu kartu aja di sini ya. Jadi nggak banyak kartu, kecuali aku tarik kartu lagi, mau ngomong apa nih sebenarnya. Nah pokoknya di sini tuh dia merasa ada sesuatu yang mengganjal di pikirannya, yang mana sesuatu itu perlu diselesaikan gitu loh. Tapi masalah itu intinya tuh karena dia cinta sama kamu. Contoh nih, misalnya dia mau jelasin ya, sorry ya waktu itu cuma salah paham doang gini loh gitu. Jadi intinya mau kasih tahu kalau dia tuh cinta sama kamu gitu loh. Kalau kamu tanya cinta, emang cinta. Kalau kamu tanya pengen balik gitu ya sama kamu ya. Jadi masih luar biasa cintanya sama kamu di sini. Malah ini pengen 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 jelasin ya sama kamu kalau dia itu nggak bisa gitu ya, putus dari kamu. Jadi pengen balik gitu ya. Wow. Buat nomor 5, bagaimana sih perasaan mantan kamu kepada kamu di hari ini? Wow, Wheel of Fortune di sini. Masih luar biasa cintanya ya. Wow, keren. Luar biasa cintanya di sini. Jadi masih cinta sama kamu di sini. Dan ternyata dia ini kayak begini. Kalau kamu berkata, "Kak, apakah ada penyesalan?" di pikiran dia? Iya, ada penyesalan. Ternyata dia menyesal ya. Jadi dia gini pikirannya. Ternyata sebenarnya ya, aku tuh komit sama dia dulu. Sebenarnya tuh aku sudah dapat keberuntungan. Sesungguhnya aku dapat anugerah dari Sang Maha Kuasa. Aku untung sebenarnya ya memiliki dia. Tapi ya gimana nih? Udah terlanjur berpisah. Kalau kamu tanya pengen balik, iya pengen balik di sini ya. Jadi dia baru sadar teman-teman kalau ternyata komit sama kamu itu suatu keuntungan ya. Berhubungan berhubungan sama kamu itu, berkomitmen sama kamu itu suatu keuntungan, suatu anugerah. Nah dia baru sadar di sini ya. Dia baru sadar. Makanya kalau kamu tanya apakah dia menyesal, iya ada penyesalan di sini ya. Jadi masih cintanya luar biasa sama kamu ya. Jadi yang cinta di sini nomor 2, 2, 4, 5 ya. Yang enggak cinta di sini 1 sama 3 ya. Oke teman-teman, sekali lagi untuk konsultasi pribadi langsung aja WhatsApp aku di nomor 083833508979. Oke, nantikan konten aku berikutnya. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Thank you, bye.